Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Suandi, NPM 19089, mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dosen pembimbing Bu Tilawati Tiseta Yoda, SE MSI. Saya di sini akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang menyatakan bahwa penerbit bersedia membayarkan sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jatuh tempo yang dimaksud di sini memiliki jangka waktu lebih atau sama dengan 10 tahun. Obligasi merupakan jenis pendanaan berjangka panjang dengan beban tetap. Surat berharga ini memberikan pendapatan dengan jumlah tetap kepada pemiliknya berupa bunga obligasi. Istilah-istilah dalam obligasi. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal untuk obligasi mengacu kepada jumlah yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman pada saat obligasi mencapai maturitas. Nilai nominal ini disebut juga pokok pinjaman atau nilai pati. Yang kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga obligasi yang dinyatakan disebut suku bunga kupon. Yang ketiga, jatuh tempo. Obligasi memiliki jatuh tempo yang dinyatakan dalam obligasi tersebut. Jatuh tempo merupakan waktu pada saat perusahaan penerbit obligasi diwajibkan membayar kepada pemegang obligasi sebesar nilai nominal obligasi tersebut. Karakteristik obligasi. Obligasi akan mencantumkan nilai nominal atau nilai pelunasan, jangka waktu akan dilunasi, bunga atau kupon yang dibayarkan, serta tanggal pembayaran bunga. Contohnya, PT ANA telah menerbitkan obligasi dengan kupon rate 17% per tahun. Saat ini obligasi tersebut masih mempunyai usia 9 tahun lagi. Karena menurunnya suku bunga, obligasi yang ekuivalen dapat dijual sesuai dengan nilai nominal dengan kupon rate hanya 14% per tahun. Karena itu, perusahaan ingin memanggil obligasi lama, call for price, sebesar 105. Diperlukan periode 3 bulan overlap sebelum obligasi baru digunakan untuk melunasi obligasi lama. Nilai nominal obligasi Rp1.000.000. Berapa keuntungan perusahaan karena pergantian obligasi lama menjadi obligasi baru? Saya berhentiin kawan. Bisa berhentiin kalau. Panjang nggak deko kah? Kan bisa dilanjutkan punya nak. Potong saya betul. Boleh, boleh. Tiga per 12 sama dengan 0,25 kali 17% kali 1 juta sama dengan 42.500. Keluar. Kok baca rumus. Tadi aku agak lagi bisa dipotong gitu. Enggak ada. Sebut apa PT error gerak. Jawaban. Pelunasan obligasi lama 105% dikali 1 juta sama dengan 1.050.000. Kas masuk obligasi baru sama dengan 1 juta. Selisih 50.000. Bunga periode overlap 3 per 12 sama dengan 0,25 dikali 17% dikali 1 juta sama dengan 42.500. Kas keluar 92.500. Penghematan pembayaran bunga per tahun adalah sebesar
17% dikurang 14% dikali 1 juta sama dengan Rp30.000. Dengan menggunakan bunga 14% per tahun, maka PV penghematan tersebut ada bernilai Rp148.380. Dengan demikian, keuntungannya adalah Rp148.380 dikurang Rp92.500 sama dengan Rp55.880. Jenis obligasi. Yang pertama, mortgage bond. Merupakan obligasi yang dijamin dengan sekelompok aset tertentu. Perusahaan dapat mengeluarkan kembali obligasi jenis ini sebelum obligasi yang pertama dilunasi, yang disebut mortgage bond junior atau second mortgage. Yang kedua, debenture bond. Merupakan obligasi tanpa jaminan. Perusahaan dapat mengeluarkan kembali obligasi jenis ini sebelum obligasi yang pertama dilunasi, yang disebut subordinate debenture bond. Yang ketiga, income bond. Obligasi yang membayarkan bunga. Yang keempat, zero coupon bond. Obligasi yang tidak membayarkan bunga biasanya dijual dengan diskon. Yang kelima, callable bond. Obligasi yang dapat dipanggil. Obligasi yang dapat dilunasi sebelum jatuh tempo. Yang keenam, convertible bond. Obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham. Yang ketujuh, terkadang ada obligasi yang disertai dengan waran atau hak untuk membeli sejumlah saham di masa datang dengan harga yang telah ditentukan. Yang kedelapan, Eurobond adalah obligasi dari perusahaan asing. Contoh soal income bond dan zero coupon bond. Suatu perusahaan membutuhkan dana sebesar 2 miliar selama 6 tahun. Tingkat bunga pasar pada saat ini adalah 18%. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan berencana mengeluarkan obligasi bernilai nominal Rp1.000.000 dengan alternatif income bond. Berapakah lembar obligasi yang harus dikeluarkan dengan bunga 18% dan terjual dengan harga nominalnya? Zero coupon bond. Berapa lembarkah obligasi yang dikeluarkan jika obligasi tanpa bunga? Hitunglah laba bersih perusahaan dengan pajak penghasilan 30%. Income bond. Jika perusahaan menggunakan alternatif pertama, maka perusahaan akan mengeluarkan 2.000 juta per tahun. Sama dengan 2.000 lembar obligasi. Dengan kupon 18% per tahun, sama dengan 18% dikali 2.000 juta, sama dengan 360 juta per tahun. F6 sama dengan 2.000 juta. 1 tambah 0,18 kuadrat 6 sama dengan 5.399 juta nilai yang dibayarkan perusahaan setelah 6 tahun. B. Zero coupon bond. Jika perusahaan menggunakan alternatif kedua, maka perusahaan harus mengeluarkan obligasi tanpa kupon yang memberikan kas masuk saat ini, yaitu 2.000 juta. Nilai obligasi ini di masa datang. F6 sama dengan 2.000 juta, 1 tambah 0,18 kuadrat 6 sama dengan 5.399 juta, sehingga perusahaan harus menerbitkan 5.399 juta per 1 juta, sama dengan 5.399 lembar obligasi. Selisih pelunasan dan penerimaan atau diskon akan dimortisasi pengurangan nilai selama 6 tahun. Amortisasinya 5.399 dikurang 2.000 sama dengan 3.399 per 6 sama dengan 566,5. Tingkat kas yang masuk dari kedua jenis obligasi yang diotorkan ini sama. Berarti baca cek-cek tak? Income bond dan zero coupon bond. Perhitungan pembayaran pajak dari masing-masing alternatif. Pertama, laba operasi. Income bond tahun 1 sampai 6 2.000 juta. Zero coupon bond 2.000 juta. Amortisasi diskon bunga. Income bond 360 juta. Zero coupon bond 0.
Laba sebelum pajak. Income bond 1.640 juta. Zero coupon bond 1.433 juta. Pajak penghasilan 20%. Income bond 492 juta. Zero coupon bond 430 juta. Laba setelah pajak, income bond 1.148 juta. Zero coupon bond 1.003,5 juta. Sekian penjelasan tentang obligasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.